Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Avista Putri Maisela dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan tapai singkong. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu modern dan konvensional. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri dan jamur. Salah satu contoh bioteknologi konvensional adalah tapai singkong. Landasan teori, bioteknologi berasal dari kata Latin yaitu bio atau hidup, teknos atau teknologi, dan logos yang berarti ilmu. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap organisme, proses biologis untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Bisa diartikan juga, bioteknologi adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetika secara terpadu untuk menghasilkan barang atau lainnya bagi kepentingan manusia. Bioteknologi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Adapun tujuan dari pembuatan tapai singkong ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional. Yang kedua, untuk mengetahui proses terjadinya fermentasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan mendeskripsikan langkah-langkah pembuatan tapai singkong. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses fermentasi pada tapai singkong? Yang kedua, apakah udara memiliki pengaruh terhadap fermentasi tapai singkong? Hipotesis dari saya adalah udara memiliki pengaruh terhadap proses fermentasi tapai singkong. Alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Alat yang pertama adalah panci, yang kedua pisau, yang ketiga centong, yang keempat saringan dandang, dan yang terakhir adalah panci untuk proses fermentasi. Bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama singkong, yang kedua daun pisang, dan yang terakhir adalah ragi. Adapun proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kupaslah singkong terlebih dahulu, kemudian cucilah hingga bersih. Setelah itu, potong-potong singkong menjadi bagian yang kecil-kecil. Kemudian, masukkan singkong yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam panci yang sudah diberikan saringan dandang. Kemudian, tutup dan tunggu hingga singkong matang. Dan inilah hasilnya ketika singkong sudah matang. Kemudian, pindahkan singkong yang sudah matang ke dalam wadah yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan tunggu hingga singkong dingin. Sembari menunggu singkong dingin, parutlah ragi hingga menjadi butiran-butiran yang halus. Kemudian, taburkan ragi di atas singkong yang sudah dingin dan campurkan hingga rata. Lalu, tatalah daun pisang yang sudah disiapkan di dalam panci hingga tidak ada celah untuk udara masuk. Kemudian, masukkan singkong yang sudah dibaluri ragi ke dalam daun pisang yang tadi sudah disiapkan. Setelah semua singkong dimasukkan, kemudian tutuplah daun pisang hingga rapat. Kemudian berikanlah piring di atasnya untuk memastikan udara tidak masuk. Lalu tutuplah panci. Setelah didiamkan selama 2 hari, bukalah penutup tapai, kemudian lihat hasilnya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Analisis. Pembuatan tape memerlukan kecermatan dan kebersihan yang tinggi agar singkong dapat menjadi lunak karena proses fermentasi yang berlangsung dengan baik. Ragi adalah bibit jamur yang digunakan untuk membuat tape. Agar pembuatan tape berhasil dengan baik, alat-alat dan bahan yang digunakan harus bersih, terutama dari lemak atau minyak. Alat-alat berminyak jika dipakai untuk mengolah bahan tape bisa menyebabkan kegagalan fermentasi. Air yang digunakan juga harus bersih. Perubahan biokimia yang penting pada fermentasi tape adalah hidrolisis pati menjadi glukosa dan maltosa yang akan memberikan rasa manis serta perubahan gula menjadi alkohol dan asam organik.
Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi menghasilkan etanol. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Dari hasil uji coba pembuatan tape singkong dapat disimpulkan bahwa pembuatan tape termasuk ke dalam bioteknologi konvensional atau tradisional karena masih menggunakan cara-cara yang terbatas. Pada proses pembuatan tape singkong, jamur ragi memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Jamur tersebut akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat dari singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis setelah matang meskipun tidak ditambahkan gula sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.